Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bisa ucapkan kepada kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa? Yes. Meskipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk beribadah kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita harus menyiapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan penyertaan-Mu hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, saat ini kita mau membaca epistel kita. Pertama-tama adik-adik sekolah minggu sediakan Alkitabnya. Epistel kita hari ini diambil dari Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Nah, Keluaran itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, benar, perjanjian lama ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan.
selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman, kita ambil Alkitab kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Boleh kami bersekutu di rumah kami masing-masing dan beribadah ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, saatnya kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Engkau yang bekerja dari dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dan Engkau berkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 9, dimulai dari ayat 28 sampai dengan 36. Kita saksikan di video berikut. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah. Kata suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Tema kita saat ini Minggu 11 bulan Oktober 2020 ialah Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Hal untuk memuliakan Tuhan di gereja dapat dilakukan itu sangat berat karena Tuhan Yesus sendiri itu sudah sangat mulia. Bahkan Bapa yang memuliakan Tuhan melalui suara dari awan tertulis tadi di dalam Lukas 9 ayat 35. Jadi tugas gereja adalah menjaga kemuliaan Kristus supaya tidak tercoreng oleh hidup kita dan hidup gereja. Agar kehidupan gereja bisa menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang baik bagi dunia. Ada 2 kelompok dalam nas ini dapat kita bedakan. Yang pertama, kelompok yang pertama Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Tuhan Yesus tampak begitu mulia dengan wajah pakaiannya yang berkilau-kilau, serta Musa dan Elia tampak mulia
Lihat tadi kita baca pada ayat 31, mereka membicarakan tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem untuk misi penyelamatan dunia. Suatu pertemuan dan pembicaraan yang begitu mulia. Yang kelompok kedua adalah si Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus dan Yakobus dan Yohanes saat itu tertidur. Jadi mereka tidak tahu apa misi Tuhan saat itu. Jadi, di sini kita dapat melihat bahwa pada akhirnya Petrus menyangkal Tuhan. Sementara Tuhan Yesus tetap setia sampai dia memikul salibnya, mati, dan menjadi juru selamat dunia. Yang keduanya, si Yohanes dengan si Yakobus, mereka bukannya mengerti misi Tuhan, tapi malah mempercakapkan mengenai kedudukan mereka. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu. Itu ucap si Yohanes dengan si Yakobus. Adik-adik sekalian, apakah kita sudah menjadi pribadi dan gereja yang memahami tujuan Yesus atau dalam hidup kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk selalu menjaga kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita dapat menjadi gereja yang memuliakan Tuhan? Yang pertama, ada 3 cara untuk memuliakan Tuhan di dalam gereja. Yang pertama, mendengarkan Dia. Itu tadi tertulis dalam Lukas 9 ayat 35. Artinya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Tuhan di atas segalanya. Sehingga apa yang Tuhan mau, itulah yang kita kerjakan anak-anak sekalian. Mendengarkan Dia berarti juga mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan berarti kita melakukan dengan sungguh-sungguh yang sudah kita dengar dan menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Yang kedua, anak-anak sekalian, bagaimana cara untuk memuliakan Tuhan? Yesus mengajak para murid naik ke gunung untuk berdoa. Yaitu yang kedua, berdoa. Lukas 9 tadi di ayat 28. Sebagai pribadi dan gereja yang memuliakan Tuhan Yesus melalui doa kita, doa baru dapat dimuliakan Tuhan ketika doa itu kita lakukan dengan penuh iman dan kesungguhan hati. Dan yang ketiga, tujuan yang jelas dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tertulis dalam Lukas 9 ayat 31. Sehingga kita bisa ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, anak-anak sekalian, yaitu kita harus seperti tadi rajin mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itulah tujuan yang memuliakan Tuhan dan menjadi gereja yang dimuliakan. Anak-anak sekalian, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, agar hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dapat menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan membawa banyak orang hidup bahagia dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus yang mulia. Demikian anak-anak, terima kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, walaupun sederhana. Kami tahu ya Tuhan, maksud dan tujuan-Mu agar kami tetap bersekutu di hadapan-Mu, berdoa, mendengar, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat ya Tuhan. Anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa ya Tuhan. Berkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Berikan kecerdasan, kepintaran dari-Mu ya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak berguna, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika tangan-Mu yang berkuasa atas hidup mereka, maka hidup mereka terhindar dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, sebagai orang tua, kami ajak orang tua agar kami Engkau ajari, memberikan hikmat dan bijaksana, serta mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Jadikan kami menjadi terang jadikan firman-Mu menjadi terang bagi anak-anak kami, menjadi pelita ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Kuduskan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berkati mereka ya Tuhan. Juga ya Tuhan, di masa-masa sekarang, masa pandemi COVID-19 ya Tuhan, kami percaya ketika Engkau melindungi anak-anak kami dari segala penyakit, maka anak-anak kami boleh terhindar dari penyakit pandemi COVID-19 ya Tuhan.
Berkati tubuh mereka ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, tubuh kami ini adalah baik-Mu yang suci ya Tuhan Yesus. Ajari kami untuk menjaganya, melindunginya, menjaga sesuai dengan protokol kesehatan ya Tuhan. Terkadang sebagai orang tua kami cemas Tuhan, kami khawatir akan masa-masa yang sekarang ya Tuhan. Tapi ketika kami berpegang teguh, ketika anak-anak kami taat dan takut kepada-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan memberikan jalan yang benar pada mereka. Tuntun dan pimpin setiap langkah mereka ya Tuhan. Berkati mereka baik itu dalam studinya maupun dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami muliakan dan kami senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu. Kiranya doa-doa yang telah kami panjatkan Engkau dengarkan dan Engkau hapuskan juga kesalahan dan kelemahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami puji dan kami muliakan Engkau senantiasa di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik dan maha kuasa. Amin. Shalom anak sekolah minggu, warta kita untuk hari ini adalah diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengumpulkan hasil kreativitasnya, boleh berupa foto atau video, dapat dikumpulkan melalui yang pertama grup Facebook HKBP Kemenangan, boleh melalui Google Drive, dan boleh melalui Telegram atau WA dengan nomor yang sudah tertera. Hasil kreativitas tersebut akan ditampilkan dalam ibadah minggu selanjutnya. Jadi, ditunggu ya hasil kreativitasnya. Shalom! Hai adik-adik, kita bernyanyi tanganku namet-met dengan penuh semangat. Nah, adik-adik boleh ajak orang tua, kakak, abang, adik atau siapapun untuk menari bersama ya. Nah, sekarang mari kita bernyanyi Markas Iblis Kuhancurkan. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.